Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim. Hari ini kita akan belajar tema 6 kelas 3, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai perubahan energi. Selanjutnya lamanya suatu kegiatan. 3. Mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian. Nah, selanjutnya anak-anak ini ada energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu bagaimana kompor itu dapat menyala. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, selanjutnya perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Oke, selanjutnya anak-anak di sini ada soal nomor 1. Mengapa kompor ibu dapat menyala? Ya, karena kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya, yaitu minyak tanah dan gas. 2. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Ya, pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Oke, 3. Tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Oke, makanan diolah menjadi sari-sari makanan yang kemudian diubah menjadi energi. 4. Apa manfaat energi bagi tubuh? Ya, energi menyebabkan seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Ya, yang terjadi jika tubuh kita berenergi adalah kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan maksimal. Oke, selanjutnya perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Oke, contohnya perubahan energi di rumah, energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Sedangkan peristiwa perubahan energi di sekolah, misalnya perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Keilani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Ina Nikeke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dia lakukan. Oke, ada gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas, tumit menyentuh lantai, lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Selanjutnya gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut, badan juga dijondokkan ke kanan, kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri, kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut, badan dijondokkan ke kiri, lalu kembali ke posisi semula. Oke, gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu, ganti arah gerakan ke kiri.
Nah, saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Oke, selanjutnya anak-anak tidak terasa. Sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi, selesai mandi dan ganti pakaian. Lani mengulang pelajaran, kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa, jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Oke, jawablah pertanyaan berikut sesuai cerita di atas. Oke, pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Oke, ternyata Lani selesai ya latihan menari pukul setengah 1 atau pukul 12.30 siang. Selanjutnya nomor 2, berapa lama Lani tidur siang? Ya, 3 jam 30 menit. 3, berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah? Ya, 1 jam 30 menit. Di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai kosakata istilah yang terkait dengan perubahan energi, kewajiban terkait perubahan energi, kombinasi gerak berjalan meliuk dan mengayun. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran lalu, kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan menekuk dan mengayun. Contoh perubahan energi, misalnya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, seperti setrika dan penanak nasi. Yang B, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, ada kipas angin, ada juga blender. Perubahan energi kimia menjadi energi panas, yaitu contohnya, ya ibu sedang memasak dan juga ya ada lampu ya, lampu teplok ya. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, misalnya Benny sedang bermain drum, ada juga yaitu Hansip sedang membunyikan kentongan. Nomor 1, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Nah, pada tubuh kita terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Makanan diubah menjadi sari-sari makanan yang kemudian diubah oleh tubuh menjadi energi gerak. Yang kedua, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Beberapa contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas, misalnya energi panas. Misalnya pada setrika listrik, ada penanak nasi listrik, dan kompor listrik. Perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Ya, pada saat menyalakan kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, nomor 4, perubahan contoh, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah saat kita berolahraga. Energi kimia dari bahan makanan digunakan untuk menggerakkan anggota badan kita. Selanjutnya nomor 5, saat teman memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Ya, pada saat memainkan rebana terjadi perubahan energi gerak dari tangan menjadi energi bunyi pada rebana.
Oke, kita berhak menggunakan energi tersebut ya anak-anak, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Misalnya, seorang guru, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani, ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Oke, petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Oke, anak-anak menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna ya. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Ya, itu tidak boleh. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Ini juga tidak boleh. Atau energi panas yang digunakan untuk main petasan. Nah, ini jauh lebih berbahaya. Nah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Nah, apa yang kamu lakukan terhadap orang tersebut? Ya, energi yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk kebaikan. Jika ada orang yang menggunakan energinya untuk hal-hal yang merugikan, sebaiknya kita menasihatinya bahwa tindakan yang ia lakukan itu tidak baik dan merugikan orang lain. Selanjutnya tugas di rumah, coba nanti anak-anak menuliskan contoh-contoh perubahan energi yang ada di rumahmu. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.